Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Kembali lagi ya dengan Kak Okta. Oke teman-teman, sesuai dengan janji pada video sebelumnya, kalau kita kali ini bakal ngebahas jawaban dari soal di video sebelumnya. Oke, langsung saja kita bahas untuk soal pertama. Kantor meminta kami untuk mengajukan sebuah inovasi baru di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai seorang penyuluh di bidang peternakan dan perkebunan, Anda tidak begitu menguasai IT, maka Anda akan A. Membuat aplikasi yang dapat digunakan untuk pelayanan penyuluhan bidang peternakan dan perkebunan jarak jauh. B. Membuat aplikasi terkait materi-materi peternakan dan perkebunan dasar untuk orang awam. C. Memberikan ide-ide tentang aplikasi yang berguna di bidang peternakan dan perkebunan untuk dikerjakan oleh ahli IT. D. Berkolaborasi dengan ahli IT untuk membuat aplikasi yang berguna untuk para peternak dan petani. E. Menyerap aspirasi dari para peternak dan petani tentang aplikasi apa yang mereka butuhkan. Nah, gimana teman-teman? Teman-teman udah jawab opsi mana nih yang paling benar? Oke, langsung saja kita bahas teman-teman. Jawaban yang paling benar itu ada pada opsi D. Berkolaborasi dengan ahli IT untuk membuat aplikasi yang berguna untuk para peternak dan petani. Kali ini aspek penilaian yang dinilai yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Oke, sekarang kita lihat masing-masing opsi berapa sih skor yang dia dapat. Oke, kalau tadi jawaban yang paling benar itu D, maka skor yang paling tinggi ya jelas pasti itu D dengan skor 5. Kemudian C dengan skor 4. Kemudian ada E dengan skor 3. A dengan skor 2 dan B dengan skor 1. Nah, kita lihat kenapa pilihan D skornya paling tinggi. Kita analisa dulu ya teman-teman. Sebagai penyuluh peternakan dan perkebunan, Anda yang tidak memiliki keahlian IT tentu saja harus melakukan kolaborasi. Dengan siapa? Dengan ahli IT. Untuk apa? Untuk membuat aplikasi yang nantinya berguna untuk peternak dan petani. Nah, kenapa bukan Anda yang membuatnya? Karena apa? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa Anda bukanlah ahli IT. Nah, membuat aplikasi bukanlah perkara mudah teman-teman. Maka akan tidak efektif dan efisien jika Anda membuatnya sendiri. Maka yang paling tepat adalah berkolaborasi dengan ahli IT yang profesional. Meski begitu, Anda harus tetap mempelajari aplikasi tersebut. Agar apa? Agar bisa mengedukasikan kepada peternak dan petani yang berada di wilayah atau di bawah wilayah penyuluhan Anda. Nah, gimana teman-teman? Sudah jelas bukan? Oke, kita lanjut untuk soal nomor 2. Sebagai upaya yang mengikuti perkembangan zaman, pemerintah mengeluarkan anjuran untuk mengalihkan laporan bentuk manual menjadi bentuk digital dalam bentuk file-file yang disimpan dalam sebuah drive. Menurut saya hal tersebut A. Harus segera mulai dilaksanakan karena memang sekarang sudah memasuki era digital. B. Kurang aman karena file dalam drive rentan dengan kebocoran data. C. Sangat baik untuk membentuk image baru di mata masyarakat. D. Perkembangan yang baik untuk menghemat pengeluaran kantor. E. Bisa dijalankan dengan berbagai pertimbangan yang matang. Oke, gimana teman-teman? Jawaban mana yang paling benar? Oke, jawaban yang paling benar ada pada opsi A. Harus segera mulai dilaksanakan karena memang sekarang sudah memasuki era digital. Oke teman-teman, aspek yang dinilai kali ini sama seperti di atas, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Oke, kita lihat sekarang berapa sih skor pada masing-masing opsi. Oke, kalau misalnya tadi jawaban yang paling benar itu ada pada opsi A, maka sudah jelas kalau skor paling tinggi yaitu pada opsi A dengan skor 5. Kemudian disusul dengan skor
4 pada opsi E, skor 3 pada opsi D, skor 2 pada opsi C, dan terakhir skor 1 ada pada opsi B. Oke, kita analisa, kita lihat teman-teman kenapa pilihan A skornya paling tinggi. Oke, menurut saya di zaman yang teknologi sudah semakin canggih ini, segala bentuk kemudahan yang membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien perlu diterapkan dengan segera. Nah, jadi sehingga para staf dan karyawan yang tidak terlalu mengerti tentang teknologi dan perkembangan zaman dapat segera beradaptasi dan mempelajarinya. Nah, gimana teman-teman, sudah jelas? Kalau sudah jelas, kita langsung saja lanjut untuk soal nomor 3. Oke, Rizky baru saja masuk kantor setelah sakit selama beberapa hari dan mendapatkan sebuah undangan untuk menghadiri rapat koordinasi kegiatan di luar kota selama 2 hari. Padahal saat itu Rizky masih dalam pemulihan. Nah, jika Anda adalah Rizky, yang akan Anda lakukan adalah A. Meminta rekan kerja untuk menggantikan saya mengikuti rapat koordinasi tersebut. B. Tetap berangkat memenuhi undangan tersebut dengan berusaha menjaga kondisi kesehatan. C. Tetap berangkat memenuhi undangan tersebut namun hanya menjalaninya 1 hari saja dan meminta panitia untuk mengirimkan notulen rapat. D. Meminta izin untuk tidak menghadiri acara dan meminta panitia untuk mengirimkan notulen rapat. E. Tetap berangkat memenuhi undangan tersebut karena kegiatannya tidak begitu menguras fisik. Gimana teman-teman? Sudah dijawab belum? Nah, kayak kita langsung aja lihat jawaban yang paling benar ada pada opsi B. Tetap berangkat memenuhi undangan tersebut dengan berusaha menjaga kondisi kesehatan. Nah, kali ini aspek yang dinilai yaitu profesionalisme. Oke, kita lihat berapa sih skor yang didapat pada masing-masing opsi. Oke, skor 5 ada pada opsi B, skor 4 ada pada opsi E, skor 3 ada pada opsi A, skor 2 ada pada opsi C, dan skor 1 ada pada opsi D. Oke teman-teman, kita lihat, kita analisa dulu kenapa ya pilihan B itu skornya paling tinggi. Nah, sebagai karyawan yang profesional, Anda tentu saja harus berangkat dan memenuhi undangan tersebut dengan tetap menjaga kondisi kesehatan Anda agar tetap prima. Nah, sebagai karyawan yang profesional harus bisa menyelesaikan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, tepat waktu, dan memiliki nilai integritas. Soal berikutnya yaitu jam istirahat makan siang masih tersisa setengah jam lagi dan Nancy baru saja menikmati makan siangnya saat atasan menelpon Nancy dan memberikan tugas mendadak yang harus segera ia kerjakan di kantor. Jika Anda adalah Nancy, maka yang harus Anda lakukan adalah A. Segera menyelesaikan makan siang dan kembali ke kantor secepatnya. B. Meminta atasan untuk mengirimkan bahan pekerjaan sehingga saya bisa mempelajarinya terlebih dahulu sambil makan siang. C. Menyelesaikan makan siang dulu baru kembali ke kantor. D. Menjelaskan dengan baik kepada atasan bahwa saya sedang makan siang dan akan kembali saat jam istirahat selesai. E. Meminta tolong teman yang di kantor untuk mengerjakan terlebih dahulu tugas tersebut dan akan saya lanjutkan setelah jam istirahat. Gimana teman-teman? Menurut teman-teman mana jawaban yang paling benar? Oke, langsung saja. Jawaban yang paling benar ada pada opsi A. Segera menyelesaikan makan siang dan kembali ke kantor secepatnya. Oke, kali ini aspek yang dinilai adalah profesionalisme. Kita lihat ya teman-teman, berapa sih skor pada masing-masing opsi. Oke, kalau A tadi jawaban yang paling benar, otomatis A mendapat skor dengan 5. Kemudian disusul dengan C mendapat skor 4, B mendapat skor 3,
D mendapat skor 2, dan E mendapat skor 1. Nah, kita analisa dulu ke teman-teman, kenapa ya pilihan A skornya paling tinggi? Jadi, salah satu aspek penilaian dalam profesionalisme adalah mampu menyelesaikan semua tugas yang diberikan dengan tepat waktu serta tidak mengeluh. Nah, jika saya menghadapi situasi seperti Nancy, yang akan saya lakukan adalah segera menyelesaikan makan siang dan kembali ke kantor secepatnya, serta mengerjakan pekerjaan yang diminta oleh atasan. Oke, untuk soal selanjutnya, tunjangan kinerja saya untuk bulan ini banyak mengalami pemotongan yang cukup banyak karena berdasarkan catatan bidang kepegawaian, akumulasi keterlambatan jam masuk kerja yang saya lakukan cukup banyak pula. Nah, yang saya akan lakukan adalah A. Melakukan protes dan meminta bukti karena saya merasa tidak terlambat sebanyak itu. B. Menerima saja sebagai bagian dari pembelajaran saya. C. Menerima dengan perasaan tidak senang karena tidak menyangka akumulasi keterlambatan saya sebanyak itu. D. Menerima karena saya yakin bagian kepegawaian sudah memutuskan berdasarkan perhitungan yang tepat. E. Merasa tidak senang dan mencoba melakukan pemeriksaan ulang dengan data yang saya miliki. Nah, gimana teman-teman? Mana nih yang paling benar? Oke, jawaban yang paling benar ada pada opsi D. Menerimanya karena saya yakin bagian kepegawaian sudah memutuskan berdasarkan perhitungan yang tepat. Kali ini aspek yang dinilai masih sama, yaitu profesionalisme. Oke, sekarang kita cek berapa sih skor pada masing-masing opsi. Nah, skor 5 itu ada pada opsi D, skor 4 ada pada opsi B, skor 3 ada pada opsi C, skor 2 ada pada opsi E, dan skor 1 ada pada opsi A. Ayo kita lihat teman-teman, kita analisa dulu. Nah, kenapa pilihan D skornya paling tinggi? Gini teman-teman, sebagai karyawan yang profesional tentu saja saya akan menerima keputusan tersebut karena bidang kepegawaian sudah pasti memutuskan keputusan berdasarkan perhitungan yang tepat, apalagi soal absensi. Nah, jadi sebagai karyawan saya tentu harus bisa menempatkan diri selama berada dalam lingkup kerja maupun luar lingkup kerja. Nah, bagaimana saya bisa menyelesaikan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, tepat waktu, dan memiliki nilai integritas? Jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keprofesionalan saya dalam bekerja, maka saya siap menerima apapun keputusan akhirnya. Nah, gimana teman-teman? Udah paham dengan penjelasan yang sudah dipaparkan? Oke, kalau gitu kita masih ada latihan soal teman-teman. Silakan teman-teman dikerjakan, lalu tuliskan jawaban di kolom komentar. Nah, pembahasannya akan kita bahas pada video selanjutnya. Oke, untuk soal pertama, sebagai pelatih atletik, organisasi memberikan target berupa 2 buah medali emas dalam event olahraga yang akan diadakan di kota saya. Yang akan berusaha saya lakukan adalah A. Memperbanyak jumlah atlet yang akan dikirimkan untuk memenuhi target tersebut. B. Menyewa atlet-atlet terbaik dari daerah lain untuk membela daerah saya. C. Menggenjot latihan atlet-atlet saya supaya dapat memenuhi atau melebihi target yang diberikan. D. Fokus melatih atlet dari cabang yang berpotensi meraih emas saja. E. Melakukan latihan seperti biasa sesuai apa yang telah saya jadwalkan. Untuk soal nomor 2, pimpinan perusahaan mengadakan rapat untuk menyusun rencana kerja setahun ke depan dan setiap pegawai diwajibkan untuk hadir dan memberikan usulannya. Respon saya A. Berniat untuk mengajukan ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun ide tersebut belum tentu dipakai. B. Tidak berminat mengajukan ide dan mengikuti saja hasil yang ada. C. Mengajukan ide saat diminta oleh pimpinan.
D. Ragu-ragu untuk mengajukan ide karena takut ditolak. E. Tergantung situasi dan kondisi saat akan mengemukakan ide. Oke, untuk soal terakhir, saat saya dipercaya sebagai petugas dalam promo penjualan produk baru, saya melihat antrian yang sangat banyak, tidak teratur dan berebut mendapat pelayanan dengan segera. Maka saya A. Menertibkan dan berinisiatif membuat nomor antrian. B. Memarahi calon pembeli yang tidak mau mengalah. C. Memperhatikan saja. D. Melapor kepada pimpinan untuk segera bertindak. E. Menertibkan dan berinisiatif membuka loket tambahan jika memungkinkan. Nah, teman-teman jangan lupa untuk dijawab di dalam kolom komentar. Oke, sampai segitu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam persiapan SKD Kedinasan dan CPNS pada tes karakteristik pribadi. Oke, sampai segitu dulu. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.